Itu kebijakan Bapak yang cukup fenomenal dan juga menjadi sorotan publik, pembayaran UP3. Tapi hak yang kontra juga sekarang berkembang di luar. Pak Indei, Ko Agus sebagai salah satu ya, ini masuk dalam radar KPK. Mekanisme pembayaran utang pihak ketiga berdasarkan Permendagri 77 tersebut. Untuk pembayaran ya utang pihak ketiga. Ya. Tapi tadi Bapak sampaikan, Bapak masuk di Tanimbar dengan kondisi keuangan. Betul. Ini memang berat dan bahkan saya pernah katakan kalau secara kasar sial apa gitu saya masuk dalam menghadapi hal seperti ini. Untuk pembayaran utang P3 yang sudah dilakukan kira-kira berapa Pak? Utang pihak ketiga yang inkrah itu 9 miliar. Ya. 9, sekian. Satgas di KPK. Banyak mobil kendaraan dinas disita, rumah-rumah dinas juga. Tindakan ini banyak yang tidak memahami aturan atau ada unsur yang lain, unsur kesengajaan untuk tetap menggunakan walaupun sudah selesai menjabat. Tangan Satgas Korsut wilayah 5 KPK Somlaki, satunya itu aset daerah. Penarikan terhadap mobil-mobil dinas yang dimiliki pensiunan maupun pejabat yang masih aktif. Berapa banyak kendaraan yang masih dikuasai oleh mantan pejabat? Roda 2, roda 4, sementara yang ada itu 37. 37, lalu yang sudah disita berapa Pak? Ya 13. Mobil roda 4. Sampai di hari Jumat tanggal 14, tidak. Selesai lebaran kita akan lanjutkan untuk kendaraan dinas yang lain. Bahkan yang ada di kecamatan-kecamatan pun kita tarik. Ada titip satu mobil di kecamatan lain, ada kita tarik semuanya. Kendaraan roda 4 yang ini, nanti kita lanjutkan roda 2, 5 dinas. Lebaran saja kita penarikan saja. Ini memang arahan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Suara Lelemuku, terdepan, tajam, dan terpercaya. Saya, Chartes Asbi Trangotuat, pemandu podcast Suara Lelemuku. Di kesempatan edisi perdana ini, saya sudah didatangi oleh tamu kehormatan saya, sekaligus narasumber di edisi perdana ini, yaitu Bapak Pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Bapak Daniel Edward Indei SOS MSI. Saya sapa Pak Indei. Pak Indei, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Kami merasa terhormat sekali karena Bapak boleh hadir dalam edisi perdana ini, sekaligus launching podcast Suara Lelemuku. Di edisi perdana ini Pak Indei, kita akan membahas satu tema yaitu 1 tahun kepemimpinan Daniel Edward Indei SOS MSI memimpin Kepulauan Tanimbar. Apa kabar Pak Indei? Puji Tuhan, sehat. Pak Indei, surat keputusan Mendagri yang menetapkan Pak Indei sebagai pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Awalnya banyak yang tidak menduga bahwa Pak Indei lah yang ditetapkan sebagai pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar melalui surat keputusan Mendagri. Memang banyak sekali desas-desus, bahkan banyak yang dijagokan. Tidak terpikirkan sekali dari Bapak akhirnya. Bagaimana perasaan Bapak waktu itu ketika akhirnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar? Ya, terima kasih Bung Chartes. Pertama kita sapa dulu. Ini suara Lelemuku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve. Pertama-tama puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita boleh ketemu lagi. Atau ini pertemuan perdana. Podcast Suara Lelemuku. Saya apresiasi untuk Universitas Lelemuku yang selalu melakukan inovasi-inovasi dan salah satunya lewat podcast Suara Lelemuku ini. Saya kalau ditanyakan seperti itu,
saya juga tidak pernah bermimpi bahwa akan ditunjuk oleh Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menjadi penjabat bupati di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, kalau ditanya perasaan sebagai PNS harus siap melaksanakan tugas. Jadi saya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Kan ini kepercayaan sekaligus tanggung jawab untuk melaksanakan perintah pimpinan untuk menjabat sebagai penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, dan itu sudah dilegalisasikan lewat keputusan Menteri Dalam Negeri. Mungkin saya bacakan SK ya, nomornya. Yaitu keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131/81 garis datar 1211 tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. Jadi Pak Pejabat, surat keputusan Mendagri tanggal 13 Mei ditetapkan dan kemudian Bapak dilantik tanggal 24 Mei oleh Gubernur Maluku. Nah, berarti tanggal 24 Mei 2023 1 tahun Pak ya? 1 tahun. Dan akan berakhir. Ya. Karena di SK itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Ya. 1 tahun. Kami ingin tanyakan soal 1 tahun kepemimpinan Bapak di Tanimbar ini, karena setelah Bapak dilantik dan kemudian Bapak tiba di Saumlaki, tiba di Kepulauan Tanimbar, Bapak menyampaikan pidato perdana dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, dan di situ Pak Pejabat menyampaikan 7 program prioritas ya Pak Indei. Ya, saya boleh izinkan saya sebutkan satu-satu Pak, supaya nanti kita akan ulas satu-satu. Ya. Jadi yang pertama Pak Indei, program prioritas yang pertama peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian pemberdayaan masyarakat dan desa. Kemudian yang ketiga peningkatan stabilitas Kantipmas jelang pemilu 2024. Kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Keenam, peningkatan pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan, dan ketujuh, peningkatan komunikasi, koordinasi, kolaborasi dalam sinergitas yang harmoni dengan berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan saya Pak, sudah tahu 1 tahun kepemimpinan Bapak ini sudah hampir kurang lebih 1 tahun. Apa dari 7 program prioritas ini, apakah sudah dilakukan semua ataukah ada yang belum dilaksanakan Pak? Oke, baik, terima kasih Bung Kartes. Dari 7 program ini yang merupakan turunan dari amanat keputusan Mendagri, ada 6 poin, 6 tugas besar dalam keputusan Mendagri tersebut kami turunkan ke dalam 7 program prioritas. Seperti yang disebutkan tadi, secara umum 7 program ini terlaksana. Walaupun ada kendala atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Nah, kendala atau hambatan yang mungkin orang bilang klasik ya, anggaran. Tapi ini sebuah fakta. Karena harus diakui bahwa kami sejak dilantik tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 28 Mei kami tiba di Saumlaki. Kemudian tanggal 2 Juni lewat paripurna yang istimewa itu adakan serah terima dan mulai beraktivitas dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Di situ kami temukan bahwa memang posisi APBD kita saat itu tidak baik-baik saja. Ya, dalam arti bahwa di dalam postur APBD Induk 2022 itu ada hal-hal yang memang perlu dilakukan revisi. Karena ada yang memang tidak mungkin kita capai di dalam APBD itu. Sehingga 7 program ini pun dalam pelaksanaannya memang belum maksimal. Memang benar.
Tetapi secara umum semua sudah terlaksana lewat OPD-OPD. Misalnya kalau yang pertama terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Itu kan ada OPD-OPD yang tetap beraktivitas menjalankan tupoksi mereka masing-masing. Misalnya di Dukcapil atau di rumah sakit atau di dinas kesehatan dan OPD lainnya yang terkait dengan pelayanan publik. Memang belum maksimal, apalagi dalam waktu 1 tahun, ya kan? Dan kondisi keuangan daerah. Nah, begitu pula dengan program yang lain, misalnya pemberdayaan masyarakat dan desa. Ini juga mengalami hal yang demikian. Jadi kalau bilang dari 7 program ini sudah terlaksana 100%, memang kita katakan belum, ya belum maksimal. Nah, dengan kurun waktu 1 tahun ini untuk program yang begini besar itu tidak mungkin, ya tidak mungkin karena kondisi keuangan daerah dan juga sarana prasarana lainnya termasuk dengan SDM. Siap. Itu kendala. Iya. Ya. Baik, tadi Pak Indey menyampaikan soal 7 program yang sudah terlaksana walaupun belum maksimal. Pertanyaan saya adalah bagaimana support dan dukungan dari OPD-OPD ya kepada Pak Indey sendiri dalam melaksanakan 7 program ini? Ya, sebenarnya dari dukungan OPD-OPD tentu ada, namun itu yang tadi saya sampaikan terkendala juga dengan masalah anggaran, masalah sarana prasarana dan masalah SDM itu sendiri. Misalnya contoh di bidang pengawasan kita punya inspektorat, di situ ada APIP yang harus melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Nah, namun karena di inspektorat sendiri SDM-nya sangat terbatas. Contoh belum ada auditor. Nah, ini yang tahun ini kita dengan adanya mandatory spending untuk bidang pengawasan, kita dorong untuk tahun ini harus ada auditor. Karena ini penting. Bagaimana APIP mau bekerja, mau mengawasi misalnya dari tingkat desa, kecamatan sampai ke kabupaten, kalau auditornya aja tidak ada. Nah, ini satu kendala. Makanya tahun ini saya sampaikan kepada inspektur harus ada auditor dan jabatan pengawasan lainnya, P2OPD misalnya. Nah, itu di inspektorat. Terus satunya lagi di ULP, ya pengadaan. Nah, di sini juga belum punya tenaga fungsional pengadaan barang jasa di Kepulauan Tanimbar. Iya, belum ada. Nah, yang saya sampaikan orang mungkin bilang masalah klasik, anggaran, alasan anggaran, tapi memang faktanya di ULP atau UKPBJ itu memang mereka belum punya tenaga fungsional pengadaan barang jasa atau PBJ. Itu belum ada. Nah, sesuai ketentuan, apabila sampai tanggal 31 Desember 2023 tidak ada tenaga fungsional ini, berarti kita pengadaan nanti bisa pakai tenaga dari provinsi atau kabupaten kota yang lain. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Makanya di tahun ini saya sudah tegaskan buat kabak pengadaannya, kabak ULP harus ikut diklat. Bagi mereka yang selama ini duduk di Pokja, kan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Kalau UKPBJ tidak ada tenaga pengadaan barang jasa, berarti selesai. Kita pengadaan, kita datangkan tenaga dari provinsi atau dari kabupaten kota lainnya. Ini salah satu contoh ya. Itu dari pengawasan sama pengadaan barang jasa. Iya, Pak Indey, dari dalam penyelenggaraan pemerintahan ini kan untuk sukses penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa lepas juga dari pihak legislatif. Tadi Bapak sudah menggambarkan bagaimana dukungan eksekutif dalam hal ini OPD-OPD sebagai pelaksana teknis mensupport Bapak. Nah, sejauh mana hubungan dan dukungan dari legislatif
terhadap Bapak dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun kepemimpinan ini. Ya. Karena bicara juga soal tadi Bapak sampaikan soal anggaran juga. Ini juga Ya. fungsi juga dari DPRD sendiri. Ya, ya DPRD itu kan melaksanakan 3 fungsi besar ya, pengawasan, penganggaran dan legislasi. Ya, selama ini berjalan walaupun ada dinamika yang terjadi dan itu sesuatu yang masih wajar dalam dunia politik dan pemerintahan. Pasti ada yang namanya dinamika, itu ada. Tetapi selama ini hubungannya tetap berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Gitu. Pak Indei, salah satu kebijakan Bapak yang bisa dibilang cukup fenomenal dan juga menjadi sorotan publik, yaitu pembayaran UP3, Pak. Ya. Nah, pembayaran UP3 yang ada pihak yang kontra juga, yang kemudian sekarang berkembang di luar bahwa Pak Indei, Ko Agus sebagai salah satu ini masuk dalam radar KPK. Nah, bagaimana penjelasan Pak Indei soal ini, soal pembayaran utang pihak ketiga ini? Ya, terkait dengan pembayaran utang pihak ketiga ini, yang pertama kita bayar ini berdasarkan Permendagri 77 tahun 2021 ya. Itu di mana utang pihak ketiga itu menjadi kewajiban pemerintah daerah. Itu. Dan di dalam Permendagri 77 tersebut ada bab khusus, bab 5 itu berbicara tentang utang pihak ketiga yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Dan hal ini bukan kami mengkajinya sendiri. Kami difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Inspektorat Jenderal. Nah, kami difasilitasi bahkan sebelum kami, pada saat mantan Bupati juga sudah difasilitasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Itu di tahun 2022 dan sebelumnya. Tapi yang saya tahu proses itu di bulan Februari tahun 2022. Kemudian kami di bulan Juli 2022 dan ada beberapa pertemuan lagi di tahun 2022 untuk bagaimana mekanisme pembayaran utang pihak ketiga berdasarkan Permendagri 77 tersebut. Dan kami lakukan pembayaran itu ya sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Permendagri nomor 77 tersebut. Nah, di situ udah jelaskan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam melakukan pembayaran utang pihak ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah daerah. Jadi ini kewajiban. Nah, sehingga SK Bupati yang kami keluarkan itu juga tentang kewajiban pemerintah daerah untuk pembayaran utang pihak ketiga. Ya. Pak Indei, kalau kewajiban berarti harus ini harus dilakukan. Ya. Tapi tadi Bapak sampaikan di awal bahwa Bapak masuk di Tanimbar dengan kondisi keuangan. Betul. Nah, ini seperti apa, Pak? Ya. Nah, jadi ini memang berat dan bahkan saya pernah katakan kalau secara kasar saya apes apa gitu ya, sial apa gitu saya masuk dalam menghadapi hal seperti ini, ya tidak nyaman. Tetapi karena ini kewajiban, kita harus lakukan. Karena kalau kita tidak lakukan, justru kita akan kena sanksi-sanksi yang lain, dan itu berdampak ke pemerintah daerah. Itu di amanat Permendagri, bahkan di ada aturan lainnya juga seperti itu. Nah, dan waktu difasilitasi oleh Ijen Kemendagri itu bukan kami sendiri. Ada juga dari pimpinan DPRD pada saat itu, dan juga dari ada OPD-OPD terkait, terutama OPD yang hutang di pihak ketiga tersebut. Nah, itu. Ya. Jadi per hari ini untuk pembayaran utang P3 yang sudah dilakukan kira-kira berapa, Pak? Kalau untuk utang pihak ketiga yang inkrah itu 9 miliar. Ya. 9,1 sekian. Ya. Yang sudah terbayarkan? Sudah terbayarkan. Di Pak Indei? Ya, itu. Ya. 9,1 miliar sekian itu. Iya. Ya. Ya. Baik, Pak. Kita ke yang berikut soal baru-baru ini juga Bapak datang dengan satgas di KPK.
Dan kemudian cukup menggegerkan publik juga karena salah satu tindakan yang mereka lakukan yaitu ini juga mendukung program Bapak juga, yaitu penataan aset daerah. Aset daerah ya. Nah, banyak mobil kendaraan dinas yang disita, kemudian juga ada rumah-rumah dinas juga yang sudah mulai dikonfirmasi untuk segera ini. Itu kita butuh penjelasan dari Bapak karena juga dengan tindakan ini banyak yang memberi apresiasi, tapi banyak yang juga kontra Pak terhadap ini, banyak yang juga sakit hati juga Pak. Nah, ini mungkin kita ingin penjelasan dari Bapak soal aset daerah yang memang harus dikembalikan setelah pejabat itu dia selesai. Nah, ini karena persoalan kita di daerah hari ini bahwa sudah selesai menjabat tapi masih tetap menikmati fasilitas. Nah, ini apakah pejabat daerah kita ini tidak memahami aturan atau ada unsur yang lain, unsur kesengajaan untuk tetap menggunakan walaupun sudah selesai menjabat? Kita butuh penjelasan dari Bapak. Ya, jadi kedatangan Satgas Korsub Wilayah 5 KPK ke Somlaki itu yang pertama itu dalam rangka evaluasi MCP 2022 dan sosialisasi MCP 2023. Nah, pada saat itu memang fokusnya ada beberapa hal ya, terutama salah satunya itu aset daerah. Nah, terkait aset daerah yang telah dilakukan kemarin itu penarikan terhadap mobil-mobil dinas yang dimiliki baik yang pensiunan maupun pejabat yang masih aktif. Kalau di data itu udah berapa banyak Pak kira-kira yang kendaraan yang masih dikuasai oleh mantan pejabat ini? Di situ ini roda 2, roda 4 itu data yang sementara yang ada itu 37 dan kita terus akan menggali. 37, lalu yang sudah disita berapa Pak ya? Yang saya kemarin terakhir sebelum ke Ambon itu 13 mobil roda 4 ya. Ada bertambah juga tapi laporan terakhir saya belum terima dan ini kita terus lakukan. Tidak berhenti. Sampai di hari Jumat kemarin tanggal 14 tidak. Selesai Lebaran kita akan lanjutkan untuk kendaraan dinas yang lain. Bahkan yang ada di kecamatan-kecamatan pun kita tarik. Contoh kemarin di Selarut. Kita ada titip 1 mobil di kantor camat. Itu kita tarik juga. Nah, nanti kalau di kecamatan lain ada, kita tarik semuanya. Nah, ini baru kendaraan roda 4 yang ini. Nanti kita lanjutkan roda 2 dan juga rumah-rumah dinas. Lebaran selesai kita lakukan penarikan saja karena ini memang arahan KPK. Untuk itu lewat kesempatan ini saya memberi apresiasi dan terima kasih kepada pejabat yang masih aktif maupun yang sudah pensiun yang telah mengembalikan aset daerah. Yang belum saya minta tolong bisa segera dikembalikan. Bila perlu tanpa kami harus turun dikembalikan saja. Ya, kita menghargai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KPK. Mereka mau supaya daerah ini maju. Ya, kita semua mau daerah ini maju. Untuk itu aset yang ada yang belum menjadi hak ya dikembalikan. Supaya pejabat-pejabat yang masih aktif yang belum punya kendaraan bisa menggunakan kendaraan-kendaraan tersebut. Kan sampai hari ini kan tercatat ada beberapa kepala dinas yang belum punya kendaraan dinas. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Nah, pada pelantikan kemarin juga kami sudah himbau supaya pejabat yang ada segera kembalikan kendaraan dinas. Misalnya dari dinas A pindah ke dinas B, mobilnya jangan dibawa lagi ke dinas B, tinggalkan saja di dinas A, supaya yang baru masuk bisa menggunakan itu juga. Ya seperti itu. Karena apa? Coba bayangkan satu mobil itu nilainya berapa? Ratusan juta kan? Ya 300, paling ini sampai 500 atau bahkan lebih. Nah, kalau setiap kepala dinas, setiap pimpinan OPD masuk, kita pengadaan kendaraan dinas baru. Wah, berarti kan pemborosan juga kan. Sementara ada kendaraan-kendaraan dinas yang di luar, harusnya kita tarik itu. Nah, makanya saran KPK, kita moratorium aset. Dan saya udah ini ke bagian hukum untuk buat surat edaran ke semua OPD untuk tertib aset dan juga untuk moratorium pengadaan aset. Nanti mobil-mobil yang ada nih
yang 13 bahkan sudah ada yang lebih ini, nanti kita distribusi sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD. Ya, supaya ada efisiensi di situ. Pak Indei, pertanyaannya kenapa penataan ini baru dilakukan sekarang? Atau kenapa KPK datang baru kemudian dilakukan, Pak? Ya. Apa tidak dilakukan sebelum-sebelumnya atau? Nah, ini memang karena sudah suatu sudah terpola ya. Terpola sehingga mau menembus ini memang perlu ada sesuatu gebrakan gitu. Makanya waktu sambutan kedatangan KPK saya katakan ini berkat sebenarnya untuk ada sebuah perubahan di kabupaten ini. Sehingga kita belajar untuk bagaimana kita keluar dari zona nyaman, supaya ada perubahan-perubahan lah. Karena sebetulnya Pak Indei ada juga yang beralasan bahwa lewat proses hibah dan sebagainya, sehingga itu yang kemudian mungkin sampai hari ini masih menguasai juga. Ya, penegasan KPK untuk hal ini tidak ada yang namanya hibah. Ya, yang bisa dapat mobil menurut penjelasan Kasatgas itu kepala daerah dan sekda provinsi. Berarti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Dan sekda provinsi. Yang lain daripada itu kembali. Berarti mulai sekda kabupaten, sekretaris kota dan kepala dinas di daerah tidak ini Pak, tidak dapat. Itu penjelasan dari Kasatgas KPK. Berarti sudah jelas sebenarnya ini tidak lagi kemudian beralasan bahwa ini masih menguasai karena hibah dan sebagainya. Itu tidak ada aturannya seperti itu. Apalagi pemberian yang contoh, saya kasih contoh konkret supaya mungkin masyarakat juga bisa tahu yang mendapat apresiasi dari KPK saat itu Satgas, yaitu Ibu Emma Sanamasi, istri dari almarhum Bapak Domi Sanamasi, ya, mantan Kadis Cipta Karya. Nah, beliau datang menyerahkan. Padahal menurut beliau itu bantuan mobil dan rumah dinas itu diserahkan pada saat pemakaman suaminya. Diserahkan tanpa mereka meminta. Nah, dan itu tidak menabrak aturan ya, karena itu diserahkan. Justru itu menabrak aturan. Menabrak. Makanya KPK kami juga lakukan ini ke Ibu Emma, kami jelaskan, KPK Kasatgas juga jelaskan, dan dengan sukarela Ibu Emma kembalikan mobilnya saat itu juga, dan beliau juga bersedia keluar dari rumah dinas, tapi diberi kesempatan waktu gitu. Jadi itu diserahkan waktu pemerintahan sebelumnya, Pak? Ya, dikasih. Nah itu melanggar aturan. Padahal itu melanggar aturan. Ya. Ini yang memang tidak diketahui oleh publik juga. Iya, Pak. Jadi tidak ada istilah hadiah atau apa. Ya, karena ini kan aset negara. Iya, aset daerah. Nah, seperti itu. Pak Indei, kita ke soal sumber daya manusia yang juga merupakan konsen Bapak juga dalam ini program 7 prioritas. Nah, yang berkembang ini di luar adalah dan itu memang di viral juga Pak, karena pernyataan Bapak juga dimuat di berita-berita bahwa banyak pejabat daerah ini yang kemudian di-non-job in prosedural. Ya. Di zaman pemerintahan sebelumnya saya sampaikan seperti itu langsung Pak, karena memang ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Ya. Nah, apakah hal itu memang salah Pak secara aturan? Ataukah memang fungsi atau peran di kepegawaian soal soal mungkin promosi atau demosinya seperti apa sehingga kemudian banyak juga yang pejabat-pejabat di daerah ini yang kemudian di-non-job tanpa yang Bapak sebutkan in prosedural. Ini kita butuh penjelasan juga, Pak. Ya, jadi ketika saya menjabat, saya pertama karena mungkin saya orang kepegawaiannya, jadi saya perlu ketahui tentang komposisi SDM di Pemda KKT. Maka saya lihat dan saya dapat informasi ada yang non-job. Nah, menurut mereka tidak tahu apa-apa tiba-tiba di-non-jobkan. Nah, saya telusuri dari BKPSDM yang terdata 47 PNS yang di-non-jobkan. Nah, data itu sudah ada di saya juga, dan dari 47 itu sudah ada atas inisiatif mereka sendiri melakukan semacam laporan ke KSN.
dan KSN sudah menindaklanjuti itu dalam bentuk rekomendasi untuk dikembalikan ke jabatan semula atau jabatan setara. Nah, jabatan semula apabila jabatannya masih lowong. Nah, ke jabatan setara yaitu sesuai dengan tingkatan eselonnya apabila yang semula sudah terisi. Nah, itu termasuk yang kemarin kami lantik ada 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama. Nah, mereka sebelumnya kan di jabatan lain. Nah, dipindahkan ke jabatan ini, itu berarti pengembalian ke jabatan setara. 2 itu, sementara nanti ada 5 lagi. 5 lagi, ada 1 eselon 2, 2 eselon 3, dan 2 eselon 4. Jadi ada 5 orang. 5 orang yang akan dalam waktu dekat masuk Lebaran kita akan lantik lagi mereka yang merupakan PNS yang tadinya dinonjobkan. Berarti sudah ada 8 orang yang kita sudah dikembalikan ke posisi semula atau setara tadi. Semula atau setara. Itu 8 yang akan kita kembalikan. Yang realisasi sudah 3, 5-nya nanti masuk Lebaran ini kita realisasikan dalam bentuk pelantikan. Nah, jadi dari 8 dari 47 berarti ada 39 yang belum, dan sesuai rekomendasi KSN kita akan segera untuk juga mengusulkan mereka. Kalau yang 8 ini mereka inisiatif sendiri. Nah, tapi yang nanti 39 ini inisiatif kita Pemda untuk mengusulkan sesuai dengan rekomendasi dari KSN. Kita akan lakukan setelah masuk Lebaran ini. Tapi prosesnya itu cukup lama ya, pengusulan itu Pak, ke KSN itu Pak, cukup lama. Nah, ini mungkin saya perlu jelaskan bahwa Bupati definitif dengan penjabat Bupati memang kewenangannya berbeda. Sesuai dengan SK Mendagri juga kan kita melakukan mutasi harus dapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Bahkan dengan terakhir Perpres nomor 116 tahun 2022 itu kita juga harus mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN untuk penjabat, ya. Nah, sehingga sekarang kalau kita mau usul jabatan pimpinan tinggi Pratama, berarti kita usul ke Gubernur mengusulkan ke Mendagri, persetujuan Mendagri keluar kita ke KSN, rekomendasi KSN keluar kita ke Kepala BKN untuk mendapat pertimbangan teknis. Itu untuk pimpinan tinggi Pratama atau eselon 2. Sementara untuk eselon 3 dan eselon 4 kita ke Gubernur, ke Mendagri, dan juga sama dengan pimpinan tinggi Pratama tadi. Tetapi yang lebih fokus ke KSN itu yang pimpinan tinggi Pratama, yang administrator sama pengawas bisa langsung ke BKN untuk pertimbangan teknis. Sementara yang staff itu juga harus mendapat pertimbangan teknis. Makanya sekarang kita inventarisir juga, misalnya termasuk PNS-PNS yang mau mutasi, baik di dalam daerah maupun keluar dari kabupaten ini, itu juga harus mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN, seperti itu. Jadi alurnya beda. Ya. Definitif memang tetap alur itu, tapi kita lebih ini karena ada pertimbangan teknis Kepala BKN. Tapi ini akan tetap menjadi perhatian Pak Inde untuk tetap menyelesaikan masa kepemimpinan Bapak ini. Ya, memang kita kan belum tahu, tapi nanti kita bahas mungkin sesi berikutnya, nanti dijelaskan juga. Tapi intinya masuk Lebaran kita akan menindaklanjuti juga untuk yang lainnya. Baik Pak Inde, kemudian kemarin baru saja Bapak melantik 9 pejabat tinggi Pratama. Dan dari 9 itu ada yang diapresiasi, ada yang kemudian mendapat sorotan juga Pak Inde, mendapat sorotan juga karena ada di situ yang kemudian bermasalah secara hukum, tapi kemudian masih dikasih jabatan, Pak, sehingga ini juga kita butuh penjelasan dari Bapak. Karena mungkin secara aturan yang nanti Pak jelaskan mungkin tidak, tapi dari secara etikanya apakah masih boleh atau tidak Pak untuk seseorang yang kemudian sudah bermasalah tapi kemudian dikasih jabatan? Ya, kemarin setelah pelantikan 9 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama, memang
saya juga lihat di medsos ada yang komentar positif, ada juga yang negatif. Bahkan ada yang sentil bahwa Pemda sudah mengeluarkan uang daerah untuk seleksi, tapi kenyataannya ada yang diangkat tanpa lewat seleksi. Nah, ini yang kita butuh ini yang saya juga penjelasan. luruskan juga ya. Dan saya sangat menyayangkan bahwa yang menyampaikan hal ini justru seorang PNS. Mungkin pemahaman yang memang tahu ya, dan saya luruskan. Jadi kemarin itu ada 2 SK berbeda. Ya. Yang pertama SK untuk 7 orang yang pelantikannya itu berdasarkan hasil uji kompetensi. 7 orang, itu SK berbeda. Sementara yang 2 orang, ini SK juga tersendiri. Mereka ini tidak melalui proses uji kompetensi seperti yang 7 orang, tetapi mereka ini yang tadi yang dinonjolkan. Nah, mereka sudah menduduki jabatan eselon 2 sebelumnya, dinonjolkan, kemudian berproses di KSN. KSN merekomendasikan untuk mereka dikembalikan ke jabatan semula atau setara. Nah, mereka ini pun sudah dilakukan tidak uji kompetensinya tidak seperti yang 7 orang, tetapi dilakukan langsung oleh KSN. Dan pada saat lakukan dengan KSN itu lewat Zoom meeting, itu saya juga hadir sendiri, Pak Sekda hadir, Pak Inspektur hadir, Kepala BKPSDM hadir, dan mereka yang dinonjolkan ini juga hadir. Kita sama-sama lakukan Zoom meeting bersama-sama saat itu. Nah, sehingga mereka berbeda. Mereka tidak lewat tahap seleksi. Dan yang uji kompetensi ini juga bukan seleksi. Beda uji kompetensi dengan seleksi. Kalau seleksi itu berarti jawabannya itu lowong. Lalu kita lakukan seleksi terbuka. Tetapi yang 7 orang ini uji kompetensi. Mereka hanya rotasi di jabatan yang sama. Ya, jadi tidak ada promosi di jabatan baru akibat dari seleksi, tidak ada. Nah, ini yang kita harus luruskan. Kita harus luruskan ini dulu, ya. Jadi tidak ada seleksi karena ini bukan jabatan lowong seperti itu. Iya. Nah. Iya, baik Pak. Jadi dari segi aturan tidak ada masalah di situ, Pak. Tidak ada. Iya. Dari sisi pertimbangan kinerja dan sebagainya, Pak. Lalu kemudian ini yang satunya bergeser ke posisi ini seperti apa? Apakah pertimbangan kinerja dan sebagainya juga yang sehingga ada yang digeser, dinilai mungkin baik, digeser ke sini dan kemudian mungkin berdasarkan hasil evaluasi digeser ke sini seperti apa, Pak? Ya. Jadi untuk yang 7 orang ini kan ada pansel. Pansel ini kan 5 orang. Nah, berlima ini kan menguji. Nah, berdasarkan hasil uji ini kita usul ke Mendagri sama ke KSN. Ini kita usul langsung dengan jabatan yang mau mereka tempat yang baru. Jadi tidak usul gitu aja nama-nama, tidak. Sudah dengan jabatan. Nah, berdasarkan itu terutama KSN ya, mereka juga mengkaji. Kita kirim hasil uji kompetensinya, kita kirim semua berita acaranya, semua administrasi kita kirim ke KSN. Di situ KSN kaji apakah si A dari dinas A pindah ke dinas B memenuhi syarat atau tidak. Itu dikaji. Nah, sehingga rekomendasi keluar itu sudah berdasarkan kajian dari KSN juga, ya, seperti itu. Jadi bukan kita asal mau ini, tidak. Itu berdasarkan hasil uji kompetensi yang kemudian dikaji lagi oleh KSN sesuai dengan aturan-aturan yang merit system ya. Sistem. Baik Pak, apakah ada catatan-catatan harapan-harapan untuk 9 jabatan yang kemarin Bapak lakukan pelantikan ini, karena ini mengingat Bapak punya waktu untuk 1 tahun ini sudah sisa 1 bulan ini. Apakah ada target-target atau ada yang Bapak ingin untuk dari 9 pejabat yang kemarin dilantik segera harus tindak lanjuti apa yang Bapak ini? Ya, satu kata kunci saja saya mau sampaikan ke 9 orang ini, dan di sambutan kemarin ada laksanakan tugas secara profesional. Itu kata kuncinya. Karena kalau dari definisi profesional kan berarti sudah mencakup semua hal, tanggung jawab dan lain-lain. Ya, profesional. Karena ini tahun politik. Ya, 2023 sampai 2024 tahun politik. Jadi kerja harus profesional sebagai pegawai negeri sipil yang adalah abdi negara dan abdi masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas mereka dalam jabatan mereka masing-masing
baik dalam aspek pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Jadi kata kunci itu profesional. Ya. Dan selama saya belum dapat SK pemberhentian, saya akan awasi kinerja mereka. Ya. Jadi misalnya sesuai SK saya lantik 24, tapi saya tidak mau pakai patokan 24, saya pakai patokan tanggal 13 saja. Mei. Ya, sesuai SK. Nah, terserah nanti SK-nya atau saya tidak tahu, itu kewenangan Menteri Dalam Negeri ya. Nah, sehingga dalam waktu beberapa hari saya tetap pantau. Dan itu segala kemungkinan juga bisa terjadi kalau kinerjanya ya kita kan tidak tahu, besok pun ya ada sesuatu yang kita tidak tahu. Karena kita semua ada dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa ya. Jadi saya hanya berharap untuk 9 orang ini, bahkan untuk yang lainnya, pimpinan OPD yang lain, kerja secara profesional untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu aja. Tadi Pak Inde sampaikan bahwa nanti beberapa hari lagi ada pelantikan lagi Pak untuk posisi yang juga ini. Ya, itu masuk Lebaran. Masuk Lebaran. Ya. Kita akan lantik yang 5 orang, yang tadinya mereka dinonjobkan, dan mereka sudah dapat rekomendasi dari KSN, persetujuan dari Mendagri, dan juga pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Jadi 3 lembaga negara sudah mengakui mereka. Jadi tidak ada masalah lagi. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dari 1 eselon 2, 2 eselon 3, dan 2 eselon 4. Itu. Yang mungkin jadi masalah lah nanti ketika sudah dilantik, apakah betul-betul bisa mendukung Pak Inde untuk program 7 program prioritas ini bisa terwujudkan atau tidak selama kepemimpinan Pak Inde? Iya. Ya, saya yakin dengan apa yang mereka dipulihkan ya, secara psikologis kan mereka udah dipulihkan kembali ke jabatan, mereka pasti dapat bekerja dengan baik. Dan itu sudah diuji memang, diuji oleh KSN. Kita KSN menanyakan komitmen mereka. Itu ditanyakan komitmen mereka untuk ketika diangkat seperti apa, dan mereka menyatakan siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pak Inde, akhir-akhir ini memang kita menyaksikan sidang paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memutuskan dan mengusulkan ke Kemendagri 3 orang calon pejabat Kepulauan Tanimbar yang nanti akan melanjutkan di tahun 2023-2024 ya, setelah berakhirnya SK Pak Inde. Nah, di situ 3 orang itu ada, saya sebutkan satu-satu, ada Bapak Sekretaris Daerah sekarang Pak Dr. Andus Ruben Morel Kosu, ada Pak mantan Sekretaris Daerah yang sekarang sudah asisten 3 di provinsi, Pak Peterson Rangkuratat SH. Kemudian ada Kepala BPKAD yang kemarin baru lantik, ya, Pak James Ronald Watumlawar. Nah, dari 3 nama itu, nama Pak Inde tidak ada, Pak. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak soal itu? Apakah ini memang menjadi kewenangan DPRD untuk mengusulkan, dan kemudian dari 3 nama itu ternyata semua dari sini dan Pak Inde tidak ada di situ, di 3 itu, bagaimana Pak? Ya, jadi memang DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan hal tersebut berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri. Ya, dari surat Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Kabupaten mengirimkan 3 nama calon penjabat bupati. Dan itu memang mereka diberikan kewenangan oleh Menteri Dalam Negeri lewat surat tersebut ya, dan mereka lakukan mekanismenya. Jadi itu kewenangan DPRD. Saya tidak berhak mencampuri di situ. Siapapun yang diusulkan itu kewenangan mereka. Ya, jadi saya tidak masalah. Saya prinsipnya saya kerja. Kalau menurut DPRD saya tidak disukai juga, saya tidak masalah. Ya, namun saya perlu jelaskan bahwa DPRD mengusulkan 3, nanti provinsi juga mengusulkan 3. 3 Pak? 3 juga. Berarti 6 yang nanti. 6 nanti pusat juga 3. 3 juga. Jadi mekanisme untuk penetapan penjabat bupati suatu daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, itu ada nanti 9 nama. 9 nama. Ya.
Jadi kabupaten 3 lewat DPRD, kemudian provinsi 3 lewat gubernur, dan pusat juga 3. Ya. Jadi setelah 9 nama ini itu sudah menjadi areanya Menteri Dalam Negeri. Siapapun kita tidak tahu, itu kewenangan Menteri Dalam Negeri. Nah, seperti itu, sehingga masyarakat juga tahu bahwa bukan saja dari kabupaten, tetapi juga ada dari provinsi dan dari pusat. Ini beda dengan mekanisme waktu pengangkatan kami di bulan Mei. Jadi waktu bulan Mei itu ada beberapa kepala daerah itu hanya diusulkan oleh gubernur 3 nama. Tetapi mekanisme yang sekarang usul ada 9 nama. Untuk satu daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Ya. Jadi kalau Menteri Dalam Negeri menetapkan siapa penjabat periode berikut, itu kewenangan mutlak dari Menteri Dalam Negeri. Seperti itu. Ya, baik Pak. Pertanyaan saya secara objektif Pak Inde. Kira-kira karena Bapak juga ada lama di kepegawaian, Bapak juga pejabat eselon 1 di provinsi yang kemudian ditugaskan, eselon 2 di provinsi yang ditugaskan di sini. Bapak pasti tahu juga, kira-kira dari segi kriteria atau sisi kepangkatan yang memenuhi syarat untuk bisa diangkat sebagai pejabat kepala daerah, itu seperti apa Pak? Ini di luar dari aspek politis Pak. Nah, ya kalau sesuai aturan itu yang bisa diangkat PNS. Yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pertama untuk kabupaten atau kota. Sementara untuk provinsi itu pimpinan tinggi utama. Utama itu berarti eselon 1. Berarti kalau provinsi berarti sekda provinsi. Sementara kalau di kabupaten dan kota itu pimpinan tinggi pertama. Pimpinan tinggi pertama ini bisa eselon 2A, bisa eselon 2B. Ya. Dari aspek aturan kepegawaiannya. Iya. Berarti kalau kita kembali ke 3 nama tadi, kira-kira memenuhi tadi itu? Kalau dari 3 nama itu tergantung yang waktu saya tidak tahu dari kabupaten mengusulnya tanggal berapa. Ya kan? Ini karena salah satu calon yang diusulkan mantan sekda Pak Pit itu kan, lantiknya tanggal 4 April 2023 di provinsi. Nah, apakah dari DPRD kabupaten mengusulkan sebelum tanggal 4 atau setelah tanggal 4? Karena surat itu batas akhir tanggal 6. Makanya saya tidak tahu. Posisi saya tidak bisa bilang bahwa bisa atau tidak. Kalau sebelum berarti jelas satu staf, ya kan? Nah, kalau setelah tanggal 4, misalnya tanggal 5 atau pas tanggal 6, ada pakai jabatan asisten 3, berarti bisa memenuhi. Ya, kalian 2 lain Pak Sekda dan itu itu pimpinan tinggi pertama. Itu dari aspek kepegawaiannya. Kalau soal nanti aspek siapa itu tidak tahu. Baik Pak. Kalau misalnya Pak dari 3 nama itu ternyata yang lolos adalah justru Pak Inde yang dipertahankan terus untuk ini. Apa yang kira-kira Bapak masih ingin lakukan lagi di tahun kedua? Untuk kali ini mungkin saya membatasi karena ini kewenangan Mendagri dan kita juga belum tahu hasilnya kita belum tahu. Memang waktunya kan kalau saya berpatokan ke SK Mendagri kan tanggal 13 Mei. Kalau waktu masa jabatan sesuai masa jabatan kepala daerah sebelumnya kan 22 Mei. Saya lantik tanggal 24. Jadi ini range waktu ini saya tetap mungkin sesuai SK tanggal 13 supaya jangan berangan-angan sampai 20 ternyata 13. Jadi sambil yang lebih ini aja 13 ya. Nah, hasilnya seperti apa saya juga tidak tahu, makanya saya membatasi diri untuk berkomentar dulu, mungkin nanti setelah ini baru kita bisa. Baik Pak, kalau gitu pertanyaan saya, kalau akhirnya tanggal 13 Mei Pak Inde tidak diperpanjang SK-nya oleh Mendagri, berarti Bapak mengakhiri tugas sebagai pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Apakah
ada pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan ke pejabat yang baru atau ada hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah yang Bapak ingin sampaikan, titipkan kepada pejabat Kepulauan Tanimbar yang baru? Ya, tentunya siapapun pejabat yang nanti melanjutkan, apabila saya pada waktunya harus kembali, harapan saya apa yang sudah ada, baik yang sudah saya lakukan ataupun yang sebelum-sebelumnya, apa yang sudah kita tetapkan bisa dilanjutkan atau ada inovasi-inovasi terbaru, ya silakan sesuai dengan mungkin nanti programnya yang terbaru mungkin ya. Mungkin yang punya saya mungkin tidak dipakai lagi, pakai yang baru ya silakan aja. Tapi intinya aspek pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ini harus tetap berjalan dengan mengacu pada RKPD maupun dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang sudah ditetapkan. Terutama untuk tahun 2023 ini kan kita sudah mulai berjalan di tahapan pemilu, ya kan? Sudah tahapan supaya kita fokus, terutama penjabat yang baru bisa fokus dalam penganggaran juga untuk pemilu maupun pemilu kada, khususnya pemilu kada yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten. Ya, jadi untuk tahun 2023 ini kita harus sudah siapkan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu kada 2023 maupun 2024. Sehingga ini merupakan tugas yang tidak ringan karena di dalam SK Mendagri waktu saya menjabat di 2022 itu salah satu tugas itu untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada. Nah, sehingga siapapun yang nanti menjabat di kabupaten ini, ya program-program yang sudah ada ataupun program yang baru bisa memperhatikan yang menjadi program-program prioritas nasional maupun program prioritas daerah. Mensukseskan pemilu dan pemilu kada. Tadi Pak Indei sampaikan. Apa pesan Bapak untuk masyarakat juga terkait hal itu, karena Pak Indei juga punya salah satu program yaitu peningkatan stabilitas Kamtibmas jelang pemilu 2024. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat dalam menghadapi proses ke depan ini di tahun politik untuk pemilu kada dan pemilu? Ya, untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Molomaru sampai Selaru ada sebanyak kurang lebih 128.000 jiwa yang ada di kabupaten ini. Mari kita sama-sama menjaga Kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan sukses tentunya ya. Terutama untuk jujur dan adil, transparan dalam proses pemilihan nanti. Baik pemilihan di bulan Februari, 14 Februari 2024 maupun di bulan November 2024 untuk pemilihan kepala daerah. Ya, terutama pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya untuk daerah ini ke depan lebih baik, ya. Lakukan dengan hati nurani, bukan berarti salah satu ini ya, bukan ya, tapi memilihlah untuk kemaslahatan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke depan, sehingga kabupaten ini bisa keluar dari yang namanya kemiskinan ekstrim dan juga stunting. Karena kita masih kategori miskin ekstrim dan juga kita masih ada dalam angka stunting yang cukup tinggi. Ya, walaupun ini saya sampaikan data, ini karena sudah sesi terakhir ya, saya sampaikan data bagaimana capaian selama saya di sini sampai Desember 2022, ini perlu dicatat dan perlu diketahui, dan ini bukan karena pribadi saya, ini semua karena kerjasama dan kontribusi dari semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang pertama itu untuk kemiskinan
kita tahun 2022 mengalami penurunan. Penurunan. Ya. Di tahun 2021 angka kemiskinan kita itu 27,27%, turun di tahun 2022 menjadi 23,88% atau 3,39%. Ya. Ini rilis resmi dari BPS Provinsi Maluku dan juga dari tim penanggulangan kemiskinan. Ya. Kemudian ini untuk miskin yang makro ya. Kalau kemiskinan ekstrim juga mengalami penurunan dari di tahun 2021 itu 10,58%. Nah, di tahun 2022 menjadi 6,63% atau turun sebesar 3,95%. Ini. Kemudian untuk IPM ini mengalami peningkatan. 2021 62,97 naik menjadi 63,45 poin. Jadi ada naik 0,48 poin. Jadi ada peningkatan IPM. Dan salah satu mendukung kenaikan IPM ini adanya Universitas Lelemuku Samaki. Luar biasa capaian-capaian di zaman pemerintahan Pak Daniel Inde. Ya, jadi ini kebanggaan buat kita semua. Bukan karena saya, tapi kontribusi dari seluruh elemen masyarakat, DPRD, dari Forkompimda, dari perguruan tinggi yang ada, dari unsur-unsur pendidikan, semua, tokoh masyarakat, tokoh adat, semuanya ini kontribusi, tokoh pemuda, ya organisasi-organisasi masyarakat, ini kontribusi kita semua. Karena tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri, ini hasil yang kita capai di tahun 2022. Walaupun angka stunting kita secara jumlah mengalami penurunan, tapi masih ke dalam kategori tinggi, 595 balita. Ini tanggung jawab kita bersama, makanya kita launching gerakan Sweri Stunting pada tanggal 14 Februari 2023 kemarin ya. Nah, saya berharap juga ketika kalau saya tidak diberi tanggung jawab lagi untuk lanjut, saya juga berharap kepada penjabat yang baru ya stunting bisa juga menjadi salah satu program prioritas untuk diupayakan penurunannya. Entah mau lewat gerakan Sweri Stunting dilanjutkan atau tidak, ya tidak masalah. Yang penting bagi saya sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya, apa yang menjadi bagian saya sudah lakukan. Dan saya percaya apa yang saya lakukan itu saya mohon Tuhan yang Maha Kuasa ya berkenan atas apa yang saya lakukan, dan ini semua tujuannya untuk masyarakat di bumi Duanola tercinta. Dan kesempatan ini juga secara pribadi maupun keluarga saya sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dari Molomaru sampai Selaru. Saya ucapkan terima kasih karena saya belum tahu persis saya masih lanjut atau tidak, tapi pada kesempatan ini di penghujung masa jabatan dan lewat podcast Suara Lelemuku, saya atas nama pribadi sekali lagi dan keluarga menyampaikan terima kasih untuk dukungan dan kerjasama selama ini sehingga capaian yang sudah saya sebutkan tadi bisa tercapai. Luar biasa Pak Inde, kami tetap dan terus akan mendukung Bapak dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga Bapak selesai mengakhiri tugas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tidak terasa Pak Inde sudah 1 jam kurang lebih bersama dengan kami di podcast Suara Lelemuku. Kami terima kasih sekali Bapak sudah hadir dalam podcast perdana ini. Sudah memberikan banyak informasi, ya, pengetahuan, segala hal yang bermanfaat sekali untuk kami di Civitas Akademika maupun untuk masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terima kasih Pak. Dan untuk mungkin yang terakhir khusus untuk Unlesa. Unlesa tetap semangat, tetap lakukan tugas kependidikan dengan secara profesional untuk pengembangan kualitas SDM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kita percaya Unlesa ke depan akan melahirkan generasi-generasi di bumi Duanola yang berkualitas, berakhlak, bermartabat, dan yang akan memberikan kontribusi untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar lewat tangan-tangan dingin
para dosen, para pendidik yang ada di Universitas Lelemuku Somaki. Dan podcast Suara Lelemuku ke depan semakin maju, semakin memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk pengembangan kampus maupun daerah ini ke depannya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Ende untuk testimoninya untuk podcast Suara Lelemuku dengan tagline kami, terdepan, tajam, dan terpercaya. Terima kasih saudara semua yang telah menyaksikan tayangan perdana podcast Suara Lelemuku dengan tema 1 tahun kepemimpinan Daniel Edward Indei Esos MSI memimpin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jangan lupa saksikan podcast kami untuk edisi-edisi berikutnya. Salam.